Ternyata kemudian dibuktikan sama beliau ketika Ronaldinho datang, ditanya, Ronaldinho, what is the best goal? Ronaldinho jawab, goal Golkar, katanya. Ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatan beliau dan istiqomah dalam kebaikan dan kemaslahatan, amin. Sahibul Bait, Ketua Umum PAN, saya biasa panggil beliau Pak Zulkifli. Betul Bapak, saya diprank sama ketum, mengundang saya dengan membatalkan sekian banyak acara saya atas nama Presiden. Tapi saya berhusnudon, ini bertanda amplopnya double Bapak, dari PAN dan dari Presiden. Ketua Umum yang hadir hari ini Bapak Erlangga, setahun yang lalu Bapak Presiden, beliau satu mobil dengan saya. Beliau minta saran, Gus saya harus bagaimana? Waktu itu saya bilang, Pak Erlangga tolong penampilan medsosnya agak gaul dikit, saya bilang. Dan ternyata kemudian dibuktikan sama beliau ketika Ronaldinho datang, ditanya, Ronaldinho, what is the best goal? Ronaldinho jawab, goal Golkar, katanya. Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, kalau Bapak masih ingat di Keraton Jogja sekitar 8 tahun yang lalu, Bapak ngerangkul saya. Dan waktu itu Jenderal janji, Gus saya akan datang ke pondoknya Gus Miftah. Alhamdulillah sampai hari ini belum terlaksana. Ketua Umum PKB senior saya santri, dari saya kenal beliau dari Cak Imin, kemudian Gus Ami, sampai menjadi Gus Muhaimin. Panglima Santri Nasional Bapak Mardiono, saya mohon maaf Pak, salah satu yang respon saya soal P3 terkait dengan tabarukan amplop kepada Kiai itu saya Pak. Mungkin karena respon saya itulah yang menghantarkan Pak Mardiono jadi Ketua Umum Pak. Serta para senior dan sahabat saya Pak Abdul Mukti, ini kebetulan Pak Presiden saya sama beliau sama-sama prof. Kalau Pak Mukti profesor, kebetulan saya provokator, yang selalu memberikan kontra narasi terhadap pihak-pihak yang menyerang pemerintah tanpa data yang tepat.
Contoh saya ingat betul ketika Bapak Presiden mencalonkan Bang Sigit Kabareskrim sebagai Kapolri waktu itu. Ini gimana? Mayoritas Muslim, kenapa Presiden mencalonkan Kapolri non-Islam? Tanpa diminta sama Presiden, waktu itu saya jawab, Polri itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Artinya siapapun yang mempunyai kualifikasi dan mendapatkan restu dari Presiden layak dan berhak untuk menjadi Kapolri. Nah, yang salah itu adalah kalau Pak Sigit jadi ketua MUI, lah itu salah itu. Makanya Pak Mukti terima kasih. Saya yakin Indonesia ini akan baik-baik saja bila NU dan Muhammadiyah bersama, insya Allah. Kebetulan Pak Presiden, dulu Pak Presiden jadi wali kota, saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Waktu itu saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebon. 4,5 tahun saya di masjidnya Muhammadiyah. Alhamdulillah nggak ada masalah Bapak. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya ikut Muhammadiyah, saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan, Pak. Akhirnya setelah saya kembali ke masjidnya orang NU, saya gemuk, Pak. Waktu itu berat badan saya hampir 100 kilo. Kenapa jadi orang NU gemuk, Pak? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi, Pak, itu 7 hari gitu. Mungkin pertanyaannya begini, kan katanya Pak Jokowi NU, kenapa kok kurus? Nah, gitu. Kira-kira jawabannya adalah karena Pak Jokowi NU tapi bersimpati dengan Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, beberapa hari yang lalu saya terenyuh. Ya, yang berani undang saya PAN, Pak. Ya. Kalau PKB selalu bilang Gus kemahalan, katanya. Nah, beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, saya menyaksikan Presiden kita waktu itu, beliau dawuh berbicara tentang beberapa kelakuan yang kurang bijak yang dilakukan oleh para pegawai pajak, bea cukai, kepolisian dan lain sebagainya. Saat itu saya nonton beliau, hati saya terenyuh. Inilah yang kemudian kenapa Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Tadi Prof Mukti menyampaikan bahasa Arabnya puasa dalam Al-Quran bisa kita lihat dalam surat Maryam ayat 26. Di situ Allah menyebut kalimat saum. Al-Baqarah 183 sampai 185 Allah menyebut dengan kalimat asyam. Yang bahasa Arab ini Bapak Presiden ini dijawakan. Makanya kalau Pak hari Senin Pak Jokowi kenapa nggak sarapan? Napa Pak mboten sarapan nembe siang? Ini bahasa Arab yang dijawakan. Banyak Pak. Kursiyun itu kursi bahasa Arab menjadi kursi. Mistorotun mistar, penggaris menjadi mistar. Tapi hebatnya orang Jawa, banyak orang Jawa yang namanya Arab, tapi nggak ada orang Arab yang namanya Jawa, Pak. Gitu loh. Orang Jawa namanya Miftah, orang Jawa namanya Muhaimin, orang Jawa namanya Pak Hatta, Pak Mukti. Tapi nggak ada Pak orang Arab namanya Eko Patrio, itu nggak ada, Pak. Itu nggak ada. Nah, Bapak Ibu, as-saum atau asyam ini dalam kitab Munjid disebut maknanya adalah al-imsak. Imsak itu artinya adalah menahan diri. Maka puasa itu mengajarkan kita untuk menahan diri, pengendalian diri, pengendalian jiwa. Tujuannya apa? Kalau tidak bisa baik, minimal jangan jelek-jelek banget. Nah, kalau nggak bisa baik-baik banget, minimal jangan jelek-jelek banget. Maka supaya kita terprovokasi dengan kebaikan itu, amal pahala dilipat gandakan 1000 kali lipat. Jadi kalau Anda khatam Quran bulan Ramadan sekali saja itu sama dengan khatam 1000 kali. Anda sedekah 1 sama dengan 1000. Makanya kemarin Presiden memberikan contoh membayar zakat di Basnas. Ini menjadi contoh untuk kita semuanya. Tapi yang orang sering lupa, mohon maaf, bagaimana dengan keburukan? Tado'afatis sayyi'at kama tado'afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan sama dengan berlipat gandanya
kebaikan. Artinya kalau kebaikan 1 dibalas 1000, keburukan juga sama. Maka hari ini mohon maaf, kok Anda maling uangnya rakyat 1, itu sama dengan maling 1000. Hati-hati. Ibu-ibu membentak suaminya sekali di bulan Ramadan, hati-hati. Itu sama dengan membentak suaminya 1000 kali. Begitu juga sebaliknya. Makanya saya dulu sepakat ketika Bapak Presiden memberikan arahan di Rapimnas TNI Polri, Pak Prabowo, waktu itu beliau bilang, tolong WA grup para istri ini diawasi oleh suami. Jangan sampai suaminya aparatur negara, polisi, tentara, tapi istrinya terpapar dengan paham radikalisme, ustadz-ustadz yang keras. Saya waktu itu bilang sama Mas Praktekno, Mas, dawuh Bapak Presiden bagus banget, WA grup para istri diawasi oleh suami. Pertanyaannya, emangnya suami berani? Gitu loh. Yang ada istri yang ngawasi suami, Pak, itu loh. Karena perempuan itu, mohon maaf, kayak teman-teman puan ini, perempuan tuh karakternya satu, Bapak Presiden, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat, Pak, itu loh misalnya. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya putih, Pak, gitu loh. Yang jilbabnya biru insya Allah lah, gitu loh. Lebih parah, gitu loh. Nah, maka kemudian supaya kita ini menjadi baik, Allah punya mekanisme. Yang bikin larang ini loh Cak Imin, itu loh. Beda kalau yang undang PKB murah, dinyang, gitu loh. Mekanismenya kenapa kok harus berpuasa Bapak Ibu? Ini karena waktu saya pendek, nanti kalau Bapak Presiden menghendaki panjang silahkan dipanggil ke istana Bapak. Nah, pertanyaannya kenapa kok harus puasa? Bapak Ibu, manusia itu produk terakhir. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat tuh sifatnya, Pak, bener terus gak pernah salah. Kenapa? Karena malaikat tuh punya iman tapi gak punya nafsu. Makanya kalau ibu-ibu pengen punya suami kok bener terus, gampang, Bu, nikahlah dengan malaikat, gitu. Gitu. Apalagi Israel, Bu, gak pernah salah, Bu, gitu. Gak pernah salah, bener terus Pak Prabowo itu kalau malaikat itu. Nah, setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu kebalikannya, dia punya nafsu tapi nggak punya iman. Makanya setan itu salah terus, nggak pernah benar. Setelah menciptakan setan dan malaikat, Allah menciptakan hewan. Hewan itu kalau dalam bahasa kitab kuning yang tadi Pak Mukti bilang, itu tadi beliau bilang Pak Presiden, bedanya NU dan Muhammadiyah. Kalau NU Gus, kalau Muhammadiyah guys. Hai guys, nah, ada hewan itu kalau dalam bahasa kitab disebut rumangkang. Ada hewan satu galak. Hewan rumangkang itu hewan yang hanya memperturuti hawa nafsunya, dilambangkan seperti kambing, seperti celeng. Kemudian ada hewan yang suka mengganggu, menakut-nakuti, namanya satu galak, yang dilambangkan seperti anjing dan serigala. 4 makhluknya Allah ini, mohon maaf, hiburannya beda-beda. Malaikat itu hiburannya bila dekat dengan Allah. Setan hiburannya mengganggu. Kambing hiburannya makan. Setan hiburannya menggoda, nakut-nakuti. Lah mohon maaf Bapak Ibu, manusia itu 4-4-nya ada. Jadi manusia itu ya ada malaikatnya, ada setannya, ada anjingnya, ada kambingnya. Jadi kok ada kok orang baik banget, wah ini COVID di Indonesia penyelesaiannya kok pertama kali terhebat. Siapa presidennya? Pak Jokowi. Oh ini bukan manusia tapi malaikat. Lah itulah. Seolah-olah seperti itu. Kok ada orang kok sukanya ganggu tok. Kita dengan gampang mengatakan oh setan ini gitu. Kok ada orang sukanya hanya nakut-nakuti, kita dengan gampang mengatakan ini kok kayak anjing. Tapi sebaliknya, orang kok yang dipikir cuman makanan tok, itu berarti kelasnya kayak kambing. Pagi nasi goreng, siang pecel, sore soto, malam masih Indomie lah, wedus gitu kan itu. Lah
Lah mohon maaf Bapak Presiden, orang itu kenapa berpuasa dipola seperti malaikat? Karena besok itu orang masuk surga itu sifatnya kayak malaikat. Malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak kumpul. Maka bulan Ramadan ini manusia dibuat seolah-olah seperti malaikat. Ada makanan nggak boleh makan, ada minuman nggak bisa minum, ada istri nggak boleh kumpul. Kenapa? Supaya kita mendekati sifat malaikat yang akhirnya pantas untuk masuk surga. Maka orang itu Pak kalau mau puasa pasti sakti. Kila makola, Ibu Presiden, Ibu Sujiatmi, beliau rajin puasa, makanya sakti, punya anak presiden. Kebetulan anaknya juga rajin puasa seperti Bapak Presiden. Sehingga mohon maaf, jangankan manusia, hewan sekalipun kalau mau puasa itu sakti Pak. Contohnya ular Pak. Ular itu makan sekali puasa 1 bulan, makanya dia dikasih senjata oleh Allah namanya bisa. Beda dengan kambing Pak. Kenapa dia mulutnya tidak sakti? Karena nggak pernah puasa Pak, makan terus itu loh. Nah. Makanya orang kan begitu kan, kalau Pak Prabowo mungkin di hutan dulu ke zaman tentara sering melihat ular lah seperti itu. Nah sehingga kemudian apa, kalau kita digigit kambing sama ular Pak, itu pasti lebih berbahaya digigit ular Pak. Digigit ular mati Pak, digigit kambing menglorotok Pak, itu loh, gak apa-apa ya itulah. Nah maka kemudian apa, disitulah kemudian Allah mengatakan ada salah satu da'awatin mustajabun, ada 3 doa yang langsung dikabul oleh Allah. Yang pertama adalah da'watul madlum, doanya orang terzalimi. Lah mungkin ya mohon maaf, orang yang doanya terzalimi itu mustajabah. Kenapa kok Indonesia makmur? Karena kita sering lihat Pak Jokowi itu sering dizalimi, sering dibully Pak. Makanya kalau doa beliau mustajabah itu lumrah Pak, itu loh. Gitu loh. Makanya kalau Caimin pengen doanya mustajabah ya siap-siap saya zalimi Caimin itu. Kemudian yang kedua adalah doa orang tua kepada anak. Ini langsung istijabah oleh Allah. Makanya kalau sang ibu Bu Sujiatmi sering puasa, kemudian mohon maaf lisannya ini sakti Pak mustajabah, maka menghasilkan anak yang luar biasa. Saya selalu meyakini orang ono mulyane anak tanpa tirakate wong tua. Kemuliaan seorang anak itu berangkat dari tirakat orang tua. Saya lagi mengulik dari teman-teman saya di Solo, dulu amalia Ibu Sujiatmi itu yang hebat apa sehingga melahirkan seperti Pak Jokowi. Ternyata salah satu amalianya adalah puasa. Karena doa terakhir yang dikabulkan oleh Allah dan pasti dikabulkan adalah da'watus shaim, doanya orang berpuasa. Maka ketika kita puasa inilah kemudian kita menjadi orang baik. Di situ Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Kalau dia baik Pak nggak akan korupsi, kalau dia baik nggak akan menyakiti hatinya rakyat, kalau dia baik Pak nggak akan tersinggung. Restoran buka di siang hari di bulan Ramadan, jangan malah teriak-teriak takbir. Waduh Pak, murah amat takbir hanya untuk nutup rumah makan. Kalau saya ketemu Pak Pizul ada rumah makan bukan takbir Pak, tapi traktir gitu Pak. Itulah alasan Bapak kenapa orang puasa itu mulutnya bau, supaya orang puasa itu banyak diamnya. Maka bulan Ramadan itu yang perlu ditutup bukan restorannya tapi mulutnya. Kenapa? Karena puasa itu orang puasa itu tidak untuk dihormati, tapi akan melahirkan pribadi yang terhormat. Nah, begitu mohon izin Bapak Presiden, karena waktu saya cuma 10 menit, mungkin bila diperpanjang besok di Istana Negara Bapak. Insya Allah itu. Akhirnya Bapak Ibu sebelum berdoa, orang puasa itu haus, orang puasa itu lapar, orang puasa itu dahaga. Kenapa kok bisa bersabar? Kalau seandainya kita pura-pura masuk kamar, makan nasi padang, minum es teh, keluar dari kamar, nggak ada yang tahu Pak. Tapi kenapa tidak pernah kita lakukan? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Kenapa orang puasa itu walaupun haus, lapar, dahaga dia bisa bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Apapun masalah yang diterima oleh bangsa ini hari ini, entah masalah PSSI, masalah apapun, kita meyakini yang berbahagia Allah pasti. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Tadi janjian saya dengan Pak Zul itu saya tidak memberi sambutan. Sudah janjian tadi. Pagi tadi sudah janjian. Tapi karena yang merintah adalah ketua PAN ya sudah. Tapi apa yang mau saya sampaikan, saya nggak ngerti apa yang mau saya sampaikan. Yang saya hormati Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Erlangga Hartarto, Pak Mardiono, serta para sekjen yang hadir, dan juga senior-senior PAN, Bapak Hatta Rajasa, Gus Miftah, juga ada Sekum Muhammadiyah, Bapak Mufti. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ini tadi disinggung mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya. Saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Saya hanya berpikir ini jangan-jangan ini Pak Zul minta diajak gitu. Udah minggu besok nanti 3 kali dengan saya udah. Bukan minggu besok, bulan besok. Bulan besok. Sebetulnya urusan yang sering saya lakukan itu kan ke pasar. Memang cocoknya dengan Pak Zulkifli. Tapi nggak tahu yang sering minta diajak itu Pak Prabowo. Pak Zulkifli ini diem-diem saja. Baru ini tadi saya tahu Pak Zulkifli minta diajak. Biasanya kita bertemu dengan Pak Zulkifli urusan beras, urusan bawang putih, urusan bawang merah yang harganya sedikit naik, telur naik, itu urusan saya dengan Pak Zul. Hampir setiap sehari 2 hari pasti ketemu. Tapi nggak pernah saya mendengarkan beliau, Pak Mbok, saya juga diajak, nggak pernah. Baru hari ini saya tadi apa? Oh, Pak Zul juga. Baru nangkep saya, baru nangkep. Tapi kalau Pak Zul diajak, ya yang lain mestinya juga diajak juga. Meskipun sebenarnya efeknya nggak ada, nggak ada ya karena beliau sendiri lah ya, kenapa elektabilitasnya naik. Tapi yang urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola, pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan bukan 1, 2, 3, puluhan negara mengajukan, dan kita juga ikut mengajukan, lobby sana lobby sini menyampaikan apa kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir 3 negara dan kita dipilih. Kita menyiapkan 3 tahun
lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Dan saat kita menandatangani garansi country house garanti, di situ sudah tercantum semuanya apa-apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangan. Kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangan juga. City House komitmen ada semuanya, tanda tangan. Tapi ya memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita terima sebagai sebuah pembelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi. Itu aja yang bisa kita ambil pelajaran dari urusan bola. Tapi aduh, pusing betul ngurus bola. Pusing. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan Pilpres. Oh, sudah azan. Jadi yang namanya Pilpres itu urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang mikir, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Apalagi kalau datang ke saya dalam membangun koalisi, semuanya sudah disetujui presiden. Urusannya apa saya? Nggak ada urusan membangun koalisi, mencalonkan seseorang. Ya kalau saya ditanya saya jawab, Pak, Bapak setuju enggak Pak Prabowo jadi capresnya? Ya saya kalau ditanya saya jawab, kalau saya setuju ya saya ngomong setuju, kalau enggak ya enggak. Kalau setuju, mantap gitu. Jadi enggak, kalau saya ditanya, kalau enggak ditanya, saya diem-diem aja. Bentuk koalisi KIB, wah itu dari presiden itu yang, siapa yang dari, itu KIB kan terbentuk karena pertemuannya Pak Erlangga, Pak Zul sama Pak Mardiono terbentuk. Baru datang ke saya, Pak mohon restu. Kalau saya ditanya gitu, ya saya restui. Sebetulnya ya gitu-gitu itu. Jadi bukan saya ya bentuk KIB gini, enggak pernah. Pak Prabowo sama Caimin Gerindra dengan PKB juga sama. Gimana Pak kalau ini Caimin? Pak gimana kalau saya dengan Gerindra? Ya saya baik-baik saja. Terus saya menyambungkan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini kelihatannya Caimin ingin gandengan dengan Bapak. Hanya gitu-gitu aja. Akhirnya sambung gitu loh. Bukan karena saya. Terus nanti tapi di luarnya beda lagi. Nanti Pak Prabowo yang sering nyambung, ini sudah direstui oleh presiden. Ya saya sih ya seneng-seneng saja. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik. Nanti
Nanti kalau terlalu lama saya bukain semua yang sebetulnya tidak perlu saya buka, tapi karena di depan sahabat-sahabatku PAN ya nggak apa-apa. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.